Ini saya akan mempresentasikan aplikasi absensi online berbasis web, di mana aplikasi ini bisa mensupport semua mesin absensi dengan segala merek, dan ini menggunakan fitur cloud server atau ADMS. Jadi merek apapun mesin absensi, selama mesin absensinya memiliki fitur cloud server atau ADMS, maka aplikasi ini support. Baik itu sidik jari, wajah, telapak tangan, itu support untuk aplikasi ini. Oke. Ya, berikutnya adalah tampilan aplikasi absensi, di mana di dashboard ini kita bisa melihat ada jumlah departemen, jumlah pegawai, absensi hari ini, dan mesin online. Ini shortcut ya, seperti informasi dashboard. Nah, kemudian di bawahnya juga ada absensi yang orang lagi absen, jadi ada satu pegawai yang absen. Ini datanya kita pakai data dummy. Kemudian di samping kiri itu ada kontrol, ada menu, ada kontrol mesin, pegawai, absen, manajemen waktu, permintaan, data master, report, dan administrator. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk fitur kontrol mesin, ini adalah fitur yang paling utama, di mana nanti dengan fitur ini kita bisa mengkontrol mesin, kita bisa mengremote ya mesin dari jauh, walaupun selama mesinnya itu terkonek dengan server kita saat ini. Jadi servernya yang sudah punya aplikasi ini, maka bisa berkomunikasi dengan mesin dan kita bisa ngatur mesinnya dari jauh. Jadi tanpa melibatkan lagi operator yang ada di mana mesin itu berada. Nah, kontrol mesin saat ini yang saya presentasikan ini hanya beberapa ya dari banyaknya mesin kontrol. Cuma ini yang paling utama karena kebetulan klien saya ini yang membutuhkan seperti ini. Yang pertama ada info mesin, ada reboot, tarik data user, sinkron data, user mesin, hapus data absensi, dan comment error. Info mesin ini bisa mendapatkan informasi mengenai jumlah sidik jari, kemudian berapa user mendaftarkan, dan beberapa setting lainnya. Oke, kita coba tes dulu ya. Kita pilih mesin yang online. Ini kita terapkan. Kalau diterapkan, maka dia langsung masuk ke menu history control mesin, di mana ini nanti kita bisa melihat secara langsung ya. Kita tinggal tunggu. Ya, ini kita klik lagi. Berhasil ya. Kalau sudah berhasil, maka di sini ada waktu kirim dan waktu terima. Maksudnya waktu kirim itu adalah waktu kirim perintah ke mesin kita kirim jam segini, dan dia kemudian dibalas beberapa detik kemudian ya. Oke, kemudian kita bisa lihat hasil dari info mesin itu ada di daftar mesin absen, di mana kita tinggal klik di serial number ini, dia akan muncul ya informasi mengenai jumlah data settingan-settingan lainnya ya. Di sini ada transaksi absennya ada 9, user account-nya ada 3, kemudian ya banyak yang lain ya. Oke, kemudian di kontrol mesin yang kedua ada reboot. Kalau rebootnya artinya kita akan bisa mereboot mesinnya. Jadi klik ini tinggal nanti akan dia reboot sendiri. Kemudian di sini ada tarik data absen. Nah, ini kita bisa narik data absensi dan user. Jadi kalau misalnya mesin absensinya sudah terkonek dengan cloud, dengan software ini yang berbasis cloud, web base, kemudian datanya tidak tertarik, baik itu data absen maupun data usernya, maka bisa kita tarik secara manual. Jadi kalau ditarik pakai ini butuh beberapa waktu ya, tergantung jumlah kapasitas data absensi dan user yang ada di mesin. Itu akan masuk ke server, baik itu nama, user, data absen maupun template sidik jari, face, template telapak tangan dan lain-lain. Semua itu akan masuk ke server. Kemudian di sini ada sinkron data. Nah, ini yang fitur paling utama yang banyak dipakai karena kita bisa mengcopy
Jadi data yang ada di server ini bisa langsung kita kopikan ke mesin yang kita tuju. Seperti itu. Ya, jadi itulah yang paling dibutuhkan ini biasanya ini, sinkron data server ke mesin. Tapi syaratnya mesin yang sudah terkoneksi itu datanya sudah ada di server ya. Baik itu sidik jari, usernya, nama usernya, template-template sidik jari, wajah, atau telapak tangan tuh dia kemudian akan tersimpan di server. Nah, seperti itu. Dan yang hanya disinkron itu adalah data user, data template ya, tidak dengan data absen. Data absen tidak mungkin ditransfer ke mesin yang lain. Kemudian di sini ada hapus data user di mesin. Nah, kalau kita pilih ini akan menghapus semua data yang ada di mesin. Jadi kosong dia datanya. Kemudian di sini ada hapus data absen. Di sini kita bisa menghapus data absensi yang ada di mesin. Misalnya mesinnya penuh. Karena kan mesin itu kan punya kapasitas memori ya, storage yang terbatas. Misalnya contohnya Solution X100C itu kapasitasnya 100.000 record absen. Artinya kalau lebih daripada itu kita perlu kosongkan. Nah, fitur ini bisa di. Kemudian fitur comment error. Fitur ini adalah fitur untuk mencegah atau mengatasi permasalahan mesin yang kalau kita remote atau kita kontrol itu kadang dia nggak respon atau komennya tidak sesuai, artinya dia tidak memiliki fitur yang yang sama ya. Jadi setiap mesin itu punya firmware di mana firmware-nya itu memiliki versi yang berbeda-beda. Nah, terkadang jadi kendala adalah fitur di mesin atau firmware-nya itu tidak support. Nah, kalau kita komen dengan komen yang tidak support, maka mesin itu langsung error ya. Nah, cara mencegahnya dengan ini. Jadi kita bisa mengatasi dengan ini. Oke, kembali ke menu yang berikutnya. Di sini ada data pegawai. Nah, semua data yang masuk ke dalam mesin absen itu dari mesin absen ke server itu datanya termasuk data user itu akan masuk. Baik itu sidik jarinya, wajahnya maupun telapak tangan tuh masuk semua di sini. Nah, di sini kita bisa manajemen ya. Karena di sini bisa kita input pegawai baru, bisa upload Excel. Kalau misalnya ada kita nggak mau repot ya. Jadi ada mesin kosong, mesin baru kosong. Nah, kita kan kalau ngedatarin satu-satu kan capek tuh. Nah, kita pakai ini bisa jadi upload dulu datanya ke Excel. Nanti kalau sudah masuk datanya di absensi ini, kita tinggal centang semua, kemudian pilih mesinnya dan kita upload. Nah, kalau kita upload itu data user maupun sidik jari, face maupun template masuk semua. Jadi mesinnya langsung otomatis masuk ya. Itu mirip dengan fitur sinkron data data di menu kontrol mesin tadi nih ya. Ini support dengan ini. Mirip seperti ini. Oke, yang kemudian kita bisa edit, contoh kita edit ya. Di sini kalau kita edit, kita bisa menginput NIP, nama, nomor absen. Yang paling penting nomor absen ya. Nomor absennya harus unik kalau bisa. Dan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien ya, masing-masing user ya, masing-masing pengguna. Kemudian yang paling penting di sini adalah status privilege sama password pinjar. Jadi ada beberapa hal yang paling penting. Jadi kalau di mesin itu kan kita bisa mengatur usernya itu sebagai admin mesin. Kalau admin mesin ini dia bisa mendaftarkan user ya di mesin atau sebagai administrator. Wah, administrator ini tidak cuma daftarkan mesin, tapi dia daftarkan user, tapi dia juga bisa setting jam mesin, kemudian di setting konfigurasi jaringan, LAN dan lain-lain semuanya. Nah, ini kalau yang user ini adalah user biasa ya, jadi ini nggak bisa, dia cuma menu absen aja, dia cuma buat absen. Kalau yang ini bisa untuk register user, kalau ini untuk semua. Nah, ini yang paling penting ketika membuat user ya. Kalau bisa jangan semua dijadikan administrator dan admin mesin, tapi cukup user aja. Hanya user tertentu yang bisa kita jadikan dia admin mesin atau administrator. Kemudian kita juga bisa yang ngapus data, misalnya kita centang ini, kemudian pilih mesinnya, itu kita bisa hapus user. Jadi kalau kita hapus user, ya nanti data yang ada di mesin sana, usernya akan terhapus, baik sidik jarinya, template wajah, telapak tangan itu akan terhapus semua. Seperti itu.
Itu kalau kita pakai menggunakan hapus user ya. Dan juga nanti kita bisa menghapus template. Template di sini adalah sidik jari, face maupun telapak tangan ya. Jadi tinggal pilih orangnya, kemudian pilih mesinnya dan kita hapus. Nah, maka itu semua data usernya tidak terhapus, tapi kita bisa menghapus sidik jarinya yang ada di mesin ya. Sidik jari, kemudian telapak tangan atau wajah yang terdaftar di mesin kita bisa hapus. Seperti itu. Di menu berikutnya ada data absen. Nah, di sini data absen ini kita bisa melihat data absen yang masuk ke dalam mesin, dalam server, dari mesin ke server. Ini yang real time tadi ya. Jadi dengan fitur cloud server atau ADMS ini, kelebihannya adalah mesin yang sudah support ini dan terkonek dengan software ini, itu bisa berkomunikasi. Dan kalau orang absen di lokasi, misalnya ini mesinnya ada di Surabaya gitu ya, dan kita berada di Jakarta untuk kantornya, itu ketika absen ya datanya langsung masuk otomatis. Nah, itu kelebihannya dari cloud server atau ADMS. Jadi kita nggak perlu lagi tarik-tarik manual tiap hari, tiap bulan, tiap minggu, itu nggak perlu lagi. Jadi semuanya otomatis, tinggal cetak laporan. Seperti itu. Kemudian di sini ada upload data absen, di mana upload data absen ini untuk fitur mesin yang tidak memiliki cloud ADMS, cloud server atau ADMS. Jadi hanya bisa menggunakan flash disk. Jadi ada beberapa mesin absensi yang kita bisa ekspor datanya ke flash disk. Nah, ini kita bisa upload data absen. Di sini upload data absen ya, bukan data user. Seperti itu. Jadi dia akan mengupload, kita upload ke server, kemudian kalau sudah masuk semua, kemudian kita bisa upload semua data. Seperti itu. Contohkan ya data yang bisa kita upload. Tinggal kita pilih, kemudian kita pilih nama filenya. Nah, ini kebetulan dia ada ini. Namanya biasanya begini sih ya, tapi itu tergantung setiap mesin beda-beda. Dia .dat ya, jangan lupa. Kemudian pilih tanggalnya, kebetulan data dummy-nya ini 2011. Ya, kita pakailah. Kemudian ini juga sampai dengan 2013. Ya, kita simpan. Berhasil. Nah, data yang otomatis. Nah, data sudah masuk ya. Nomor absen, kemudian tanggal dan waktu. Tinggal upload, maka dia akan masuk ke server. Oke, berikutnya di menu manajemen waktu, di sini ada waktu standar absensi, di mana kita bisa mengelola data absen ya, data kehadiran, maksudnya waktunya. Misalnya waktu masuk ini jam 7, waktu batas masuk adalah batas paling atas ya, atau batas paling terlambatnya. Di sini dicek waktu batas masuknya di set menjadi 7.30. Kemudian ada waktu keluar, ini tidak urgent ya, tapi ada beberapa instansi atau perusahaan tuh memakai ini. Kemudian ada waktu batas pulang. Batas pulang ini adalah waktu di mana orang bisa absen dengan batas pulangnya. Jadi biasanya batas pulangnya jauh lebih besar dibanding waktu pulangnya. Jadi di sini kalau misalnya jam 6, jam 4 sore, maka di sini harusnya jam 18.00 atau jam 6 sore. Atau jam 22.00 atau jam 10. Ini penting kita set untuk mendapatkan report di dalam menu report nanti ya. Jadi kita bisa tahu mana yang terlambat sama mana yang enggak. Kemudian di sini ada permintaan izin sakit. Nah, ini kita bisa input data izin sakit, izin cuti, jenis izin cuti, dinas izin sakit. Ini kita bisa pilih, kemudian pilih departemennya, kemudian pilih namanya. Tanggalnya, periode tanggalnya sampai kapan, itu bisa kita atur. Ini ya contoh, misalnya tanggal ini sampai tanggal 4. Keterangannya cuti di kota Jakarta. Simpan. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ya. Ini. Dia akan masuk. Ini kita bisa hapus. Jadi hapus, dia akan hilang. Seperti itu. Kemudian ada master departemen. Nah, ini juga penting. Kita harus set ya. Jadi data departemen ini penting di set. Kemudian nanti ini ada kaitannya dengan inputan yang ada di data pegawai tadi. Ini kalau kita lihat kan di sini ada departemennya. Nah, ini dari mana inputannya? Dari data master departemen. Ini harus diinput, tujuannya apa? Untuk mengelompokkan. Karena nanti di menu report itu akan dibutuhkan
jenisnya, jenis departemen. Misalnya kita mau cetak report departemen A, departemen B aja seperti itu. Oke, lanjut masuk ke report absen. Nah, ini yang paling penting nih. Ini juga penting ya, data absen harian seperti ini, kemudian bulanan, tinggal pilih departemennya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang penting kita isi. Kemudian ada laporan absennya per individu, dan ini ada laporan absen untuk per departemen atau per departemen ya. Formatnya itu standar sih ya, format laporan biasa ya, menjulur ke bawah. Ini kita kasih contoh aja ya. Oke. Nah, formatnya seperti ini. Oke, lanjut ke menu history administrator. Di sini ada history action yang tadi kita lihat ya. Setiap action yang kita lakukan di kontrol mesin itu akan masuk di sini dan kita bisa lihat mana yang berhasil, mana tidak. Sebagai informasi, untuk hijau yang berhasil ini artinya perintah kita ke mesin soal info mesin yang berhasil. Jadi mesin merespon. Tapi ada juga beberapa yang tidak. Nah, misalnya waiting nih. Nah, ini statusnya sebenarnya menunggu. Tapi karena jeda waktunya itu begitu lama ya, bisa sampai 5 jam, 10 jam misalnya. Nggak begini terus, itu artinya fail, gagal. Seperti itu. Ini penting ya buat komen untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya perintah kita ke mesin. Kemudian di sini ada register user, kita bisa input user ya. Tinggal pilih departemennya, namanya ya kan. Kemudian aktif atau tidaknya dan menu usernya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada daftar mesin. Nah, ini mesin-mesin yang masuk ke dalam server. Jadi kita bisa lihat nih, tergantung spek servernya ya. Ternyata kalau spek servernya itu kuat, itu bisa sampai ratusan. Saya ada beberapa klien saya itu sampai 500 mesin itu. Servernya mereka kuat banget. Nah, di sini kita bisa edit ya. Jadi kalau data register mesin absen ini mesin-mesin absen yang dibolehkan masuk ya. Jadi di sini ada menu namanya register mesin. Nah, di register mesin ini kita bisa atur mana-mana aja mesin yang boleh masuk ke server kita dan tidak. Jadi kalau ada orang yang menggunakan mesin dan dia tahu IP server cloud kita, nah itu dia tetap nggak akan masuk, datanya nggak akan dikenali. Kalau dia nggak diregister di menu ini. Nanti kita bisa register ya maksudnya. Kemudian kita bisa lihat ya di edit, kita bisa edit. Nah, ini kita bisa kasih keterangan namanya mesinnya apa misalnya. Portnya ini standar ya diisi. Kemudian di sini ada perintah statis. Jadi ada 10 digit di mana nanti kita harus isi standarnya. Di sini standarnya seperti ini ya. Misalnya data kehadiran, data absen, operasional data, foto kehadiran, data user dan lain sebagainya. Kemudian ada waktu time zone-nya, kita bisa atur berdasarkan wilayah. Jadi aplikasi ini support untuk mesin absen yang sampai di luar negeri. Tinggal kita tahu time zone-nya berapa, plus 7 kah, plus 8 kah, atau plus 4, plus 2, plus 1. Kemudian di sini ada fitur real time, kita bisa atur mesin itu mengirimkan data secara real time atau berdasarkan waktu. Ini by time ini biasanya sudah di aplikasi ini kita default jam 12 malam ya, dia akan mengirimkan data. Oke, kemudian di menu user, nah ini yang kita bisa atur grup-grupnya ya. Ini contoh administrator nih, nah ini grupnya ini aja. Dia boleh akses seperti ini. Kemudian register mesin tadi yang sudah saya kasih tahu, dan terakhir ada monitoring sinkron mesin. Nah, ketika di kontrol mesin, ketika kita melakukan sinkron mesin, kemudian itu dia kita bisa monitoring lewat monitoring sinkron mesin. Jadi misalnya data yang ada di server ini ada 50, ada 100 data absen, 100 data user, itu bisa kita sinkronkan ke mesin yang baru. Jadi kalau ada mesin baru, dia masih kosong, nah kita bisa isi lewat menu sinkron data server ini. Dan progresnya, monitoringnya kita bisa lihat di sini. Oke, mungkin itu saja presentasi saya mengenai mesin absensi ini. Bagi para klien atau penonton yang ingin mendapatkan aplikasi ini bisa menghubungi saya ya, yang dengan nomor HP yang tertera di layar. Kebetulan mohon maaf ini aplikasi saya jual dan ini saya jual tergantung paketnya ya. Ada paket-paketnya, ada yang per mesin, ada yang tanpa limit mesin tuh ada, tapi harganya berbeda. Seperti itu.
Oke, demikian dan dengan presentasi ini semoga bermanfaat bagi para penonton dan orang-orang atau perusahaan yang membutuhkan silakan menghubungi saya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.